أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم زدنا علما warzuqna fahman. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat fardu maghrib jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati para orang tua kami, cerdik pandai tokoh masyarakat, pengurus masjid kita, imam masjid dan seluruh jamaah yang hadir, yang mudah-mudahan senantiasa berada dalam inayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengawali kajian kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang masih memberi kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat umur yang panjang, kesehatan dan kesempatan, sehingga malam hari ini, di malam yang penuh dengan keberkahan ini, kita sama-sama dapat hadir di masjid yang kita cintai ini guna melaksanakan kewajiban kita menunaikan ibadah salat fardu maghrib secara berjamaah. Kemudian seperti mana biasanya kita ada kajian rutin, ada majlisul ilmi, yang ini majlis dibanggakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita menyebut Allah dalam majlis ini, Allah juga menyebut kita dalam majlis yang lebih baik dari majlis kita pada malam hari ini. Maka mudah-mudahan kita bisa senantiasa istiqamah hadir mengisi ataupun turut hadir dalam majlis ilmu seperti ini, sehingga tercatat kita orang-orang yang berzikir, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan di malam Jumat ini dan hari Jumatnya esok kita dapat memperbanyak salawat dan salam kita kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau nyatakan awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum salatan alayya. Orang yang dekat denganku, kata baginda Rasulullah, di akhirat nanti adalah mereka yang banyak bersolawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa di setiap Kamis maghrib pekan pertama kita mengkaji kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi sebagai syarah penjelasan dari kitab Al-Munabbihat ala al-Isti'dad li Yaumil Mi'ad karya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Alhamdulillah, malam hari ini sampai kita kepada pembahasan Al-Maqalah Ar-Rabi'ah wal-Ishrun, makalah yang ke-24,
atau petikan nasihat yang ke-24 di bab yang 33. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti nasihat ini adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sampaikan di awal-awal dulu bahwa isi nasihat atau kumpulan nasihat dalam kitab ini ada yang itu bentuknya hadis bersumber dari Rasulullah, ada dari para sahabat dan orang-orang saleh. Maka nasihat malam hari ini yang ke-24 ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man kharaja min dhullil ma'siyati ila izzit ta'ati, siapa yang keluar dari kehinaan maksiat, dari keterpurukan dosa-dosa, ila izzit ta'ati, kepada kemuliaan ketaatan. Maknanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksiat pasti membuat seseorang menjadi rendah, membuat seseorang menjadi terhina. Dan begitu juga kebalikannya, orang yang melakukan ketaatan secara otomatis dia akan mulia, akan tinggi derajatnya di sisi Allah, tidak hanya di akhirat, bahkan di dunia ini juga mendapatkan kemuliaan. Kita lihat bagaimana orang-orang saleh dihormati dan dihargai di kehidupan dunia ini. Maka siapa yang keluar dari terpuruknya, dari kehinaan suatu dosa dan maksiat, maknanya meninggalkan dosa, menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang, tidak disukai oleh Allah, dan merubah dirinya kepada ketaatan. Dan ini sangat sesuai dengan apa yang kita alami saat ini. Maknanya kita masih berada di bulan Muharram, ya, yang mana bulan Muharram ini adalah pergantian awal daripada penanggalan Hijriyah. Maka makna spirit daripada hijrah itu sendiri adalah merubah diri kita dari yang tidak baik menjadi baik. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal muhajiru, orang yang berhijrah sesungguhnya adalah man hajara ma nahallahu anhu, orang yang berhijrah meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah bentuk maksiat. Maka siapa yang meninggalkan kemaksiatan dan menuju kepada kemuliaan ketaatan, aghnahu Allahu taala min ghairi malin, maka kemudian Allah akan memberinya 3 sifat ataupun 3 kemuliaan, karena dia sudah mau meninggalkan dosa dan beralih kepada ketaatan. Maknanya orang yang mau hijrah dari yang tidak baik menjadi baik, maka dia mendapatkan 3 hal. Yang pertama, aghnahu Allahu ta'ala min ghairi malin, Allah akan menjadikan dia kaya meskipun tidak dengan harta. Maknanya kayanya bukan karena harta. Tentu kekayaan karena harta ini juga suatu jenis bentuk kekayaan, tetapi ada yang lebih kaya daripada hanya sekedar harta. Dan yang kita sebut dengan kaya hati, ya, kaya akan pahala, ya, kaya akan kebaikan dan ketaatan. Kita kalau menyebut kaya selalunya identik dengan harta. Padahal ada yang lebih mulia, ada yang lebih bernilai, ada yang lebih berharga dari sekedar harta saja. yakni apa maknanya Allah perkaya dia tanpa dengan harta? Yunfiquhu bal bisuku min ghairi malin yunfiquhu bal bisukuni qalbihi. Tapi kekayaan yang melebihi dari harta ini adalah ketika seseorang itu merasakan ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketenangan batin. Orang yang punya
harta yang banyak belum tentu mendapatkan ketenangan. Bahkan tidak sedikit orang yang kaya, hartanya banyak, kebun sawitnya ratusan hektar, rukonya berjejer, apalagi mobilnya banyak, tetapi susah tidur di malam hari. Banyak kita dengar kisah seperti ini. Orang-orang kaya justru butuh obat penenang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari. Kenapa? Karena sibuk memikirkan hartanya. Takut kalau rugi kebun sawitnya, takut kalau dicuri hartanya dan lain sebagainya, sehingga dia susah mendapatkan ketenangan. Maka kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika kita memiliki hati yang senantiasa tenang. Apapun yang terjadi, bagaimanapun yang dihadapi, kenapa dia tenang? Karena dia bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kondisi hati kita ketika hidup di dunia ini adalah cerminan keadaan kita di dalam kubur. Nah, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya ketika kita mencoba memikirkan, membayangkan bagaimana keadaan kita di dalam kubur nanti, maka salah satu yang bisa dijadikan sebagai pedoman atau takarannya, ukurannya, barometernya adalah lihat kondisi hati kita ketika masih hidup di dunia. Maknanya kalau hati kita selalu berada dalam kedamaian, dapat musibah, dia sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang kita miliki ini miliknya Allah. Maka ketika suatu saat mobil itu diambil, rumah itu diambil, maka kita meyakini semuanya itu memang adalah titipannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika diuji oleh Allah, tetap tenang hatinya. Walaupun kita manusiawi pasti merasakan sedih, tetapi bersedih bukan berarti tidak ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai ketika kita diuji dengan cobaan, ya, dengan kesusahan, jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai seolah-olah kita menolak, ya, ketetapan Allah. Karena menolak ketetapan Allah ini masuk kepada hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kaya yang sesungguhnya adalah orang yang memiliki ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketenangan batin. Lalu apa yang diberikan kedua kepada orang yang meninggalkan maksiat, beralih kepada ketaatan atau kebajikan? Wa ayyadahu min ghairi jundin, maka Allah akan bantu dia tanpa dengan pasukan. Maknanya tidak mesti Allah mengirimkan pasukan dan bala tentaranya, tetapi bagaimana Allah membantunya? Biquwwatillahi ta'ala, dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Muharram juga biasanya memperingati tahun baru Hijriah ini, ceramah dari ustadz-ustadz adalah menceritakan perjalanan hijrahnya Rasulullah. Bagaimana hijrahnya Rasulullah dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Rasulullah keluar dari rumah tidak dilihat oleh para algojo yang sudah bersiap-siap akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah membantu nabinya. Allah menolong orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar Rasulullah dengan selamat tanpa terluka sedikit pun. Begitu Rasulullah bersembunyi di Gua Thur, orang-orang kafir Quraisy yang mengejar, mencari, memburu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di mulut gua. Tinggal mereka menjulurkan sedikit kepalanya saja melihat ke dalam, pasti mereka akan melihat Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi Allah lagi-lagi mengirimkan bantuannya, pertolongannya, bukan dengan bala tentara, tetapi hanya dengan
laba-laba. Laba-laba ini membuat sarang di mulut goa tersebut. Sehingga kata orang-orang kafir Quraisy yang datang mengejar ini, tak mungkin ada orang yang berada di dalam goa ini. Kalau ada orang yang bersembunyi di sini, pasti sarang laba-laba ini sudah rusak. Tetapi sarang laba-laba ini ada, berarti tidak ada orang yang masuk ke dalam goa ini. Jadi tak perlu kita periksa, tak perlu kita lihat. Bayangkan hewan yang lemah, laba-laba, yang bahkan Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa inna ahwanal buyuti labaitul ankabuti, sesungguhnya rumah sarang yang paling lemah itu adalah sarangnya laba-laba. Ditiup saja bisa rusak. Tapi dengan yang lemah itu saja Allah sudah bisa menyelamatkan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bersama Allah maka tidak perlu takut kepada siapapun. Kalau kita merasa Allah yang paling bisa menolong kita, maka jangan pernah berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat kita menampakkan kelemahan kita kepada Allah, maka semakin besar pula pertolongan yang Allah berikan kepada kita. Nabi Musa alaihi salam waktu kecil, apa yang terjadi? Dihanyutkan oleh ibunya di sungai Nil, di dalam peti kayu. Tetapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi Musa pada saat itu lemah, tak berdaya, tak punya kekuatan apa-apa. Tetapi Fir'aun dengan bala tentaranya, dengan kekuatannya, pasukannya yang banyak mengejar Nabi Musa. Tapi pada saat itu apa yang terjadi? Walaupun Fir'aun kuat dengan bala tentaranya, ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Kenapa? Karena menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak usah khawatir. Sekuat apapun kekuatan yang ada di muka bumi ini, tidak ada yang pernah mengalahkan kekuatannya Fir'aun. Tetapi Fir'aun saja ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak usah ragu, tidak usah gentar. Kalau sekarang dikatakan, oh yang berkuasa orang-orang yang bersekutu dengan orang-orang kafir, ingin menghancurkan Islam dan lain sebagainya, tidak usah gentar. InsyaAllah kita yakin Allah pasti akan memenangkan kebaikan. Wa apa dalam Al-Quran itu? Innal batila kana zahuqa. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya yang batil itu pasti akan binasa, pasti akan hancur, pasti akan hilang. Yang haklah, yang benarlah akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian selanjutnya yang ketiga, wa a'azzahu, maka Allah akan memenangkan dia, akan memuliakan dia, min ghairi ashiratin ay jama'atin yu'ashirunahu bal yansuruhullah au yansurullahu ta'ala. Orang seperti itu juga yang meninggalkan maksiat kemudian beralih kepada ketaatan dan kebajikan, maka Allah memenangkan dia tanpa bantuan orang lain. Maknanya walaupun jumlahnya sedikit, ya, tidak mesti kemenangan itu harus diraih dalam jumlah yang banyak. Sejarah mencatat seluruh peperangan yang dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumlah umat Islam selalu kalah banyak. Tetapi walaupun jumlah yang sedikit, umat Islam selalu meraih kemenangan. Dalam perang Badar, dalam perang Uhud, umat Islam hanya ratusan, orang-orang kafir ribuan, tetapi selalu meraih kemenangan. Kenapa? Karena yang menjadi kuncinya adalah bukan banyaknya, tetapi yang menjadi penentu adalah kualitasnya, kualitas orangnya. Maka orang-orang dulu, para sahabat, mereka itu bandingannya berapa? Satu orang bisa membunuh berapa? Bisa mengalahkan 1:100, ya, atau bahkan 1:1000
wahid ka'alfin. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau dikatakan kekuatannya melebihi, bisa berbanding berapa orang. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dari dalam inilah yang kemudian memberikan kekuatan secara zahir. Kuat hubungan kita dengan Allah, maka insyaallah kuat pula kita secara fisik, secara zahir atau apa yang nampak. Walaupun kelihatannya lemah, tetapi kalau dalamnya kuat, ya ruhiyahnya kuat, maka bisa Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadanya. Dan ini banyak kisah yang kita dapatkan. Nampaknya lemah, tapi ketika dia akan dipukul atau akan diayunkan pedang kepadanya, senjata, tidak bisa orang itu sampai menyentuh orang yang soleh ini. Kenapa? Karena dia bersama Allah, Allah yang menjaganya. Dan ini juga ada dalam kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah didatangi oleh salah seorang kafir Quraisy yang menghunuskan pedangnya dan berkata kepada Rasulullah, "Man yamna'uka minni?" Sekarang wahai Muhammad, siapa yang bisa menghalangimu atau menghalangiku dari membunuhmu? Pedang sudah dihunus, tinggal ditebas, terbunuhlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu? Allah yang akan menghalangimu dari membunuhku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Orang itu kemudian bergetar badannya, jatuh pedang tersebut, diambil pedang itu oleh Rasulullah, dan berbaliklah keadaannya. Rasulullah mengatakan, "Man yamna'uka minni?" Siapa yang bisa menghalangimu atau menghalangiku, kata Rasulullah, dari membunuhmu? Diam orang tersebut. Siapa? Tidak ada pegangan baginya. Tetapi Rasulullah tidak mengayunkan pedangnya, memberikan pemaafan, sehingga itulah menyebabkan orang tersebut kemudian mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja min dhullil ma'siyati ila 'izzi ta'ati." Siapa yang keluar dari keterpurukan, dari kehinaan dosa dan maksiat, menuju kepada kemuliaan ketaatan, maka insyaallah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 hal ini. Dia akan dijadikan kaya, bukan karena harta, tetapi kaya dari sisi hatinya, mendapatkan ketenangan kehidupan atau merasakan batinnya selalu dalam ketenangan karena bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka dia juga akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, dan dia akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dekat-dekat pemilu ini, kita juga perlu patut perhatian maknanya. Mari sama-sama kita berusaha meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah, dan tidak lupa untuk berdoa. Mudah-mudahan Allah memberi kita pemimpin yang terbaik, pemimpin yang cinta kepada kita rakyatnya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam suatu riwayat juga Nabi menyebutkan akan datang suatu masa umatku ini yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Mereka lari daripada para ulama, para ahli fikih ataupun para orang yang dalam pemahamannya terhadap agama ini, mereka tidak mau mendengar nasihat para ulama, para fuqaha. Kalau yang terjadi demikian, maka Allah akan menimpakan bala, bencana, ujian kepada mereka. Di antaranya yusallitullahu alaihim sultanan fajiran. Akan Allah berikan kepada mereka pemimpin yang zalim. Maka kita berharap mudah-mudahan kita memperbaiki diri kita masing-masing. Kita mulai dari keluarga kita, maka mudah-mudahan Allah mengirimkan pertolongannya untuk kita, memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi bangsa dan negeri kita. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makalah yang ke-24. Jadi hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya al-maqalah al-khamisah wal 'ashrun, makalah yang ke-25 atau untayan nasihat yang ke-25. Ruya annahu alaihi salatu wassalam. Juga diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
kharaja dzata yaumin ala ashabihi. Jadi ini juga bentuknya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh seorang ataupun di antara sahabat beliau bercerita bahwasannya suatu ketika Rasulullah keluar dan berjumpa dengan para sahabat beliau. Lalu Rasulullah bertanya, "Kaifa asbahtum?" Asbah, sabah, pagi hari. Ya. Jadi Rasulullah bertanya, "Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini?" Jadi Nabi kita ini orang yang peduli, peka. Jadi selalu ingin mengetahui dan melihat kondisi keadaan para sahabat. Ada sahabat yang tidak datang sholat berjamaah, dicari mana sahabat ini, kenapa tidak datang? Jangan-jangan dia sakit atau ada yang menghalanginya datang sholat berjamaah dan lain sebagainya. Maka pada saat itu Rasulullah bertanya, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana kalian di pagi hari ini wahai para sahabatku? Faqalu, maka para sahabat itu menjawab, "Asbahna mu'minina billahi." Ya Rasulullah, di pagi hari ini kami memasuki pagi ini dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kami dalam keadaan beriman di pagi hari ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kembali berkata, "Wa ma alamatu imanikum?" Rasulullah bertanya, apa tanda kalian ini beriman kepada Allah? Kalau kalian benar-benar beriman, apa tandanya? Kenapa? Karena ketika kita mengakui sesuatu harus ada buktinya. Cinta kita kepada Allah, cinta. Apa tanda cinta kita kepada Allah? Melakukan pekerjaan ataupun melakukan kewajiban perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda kita cinta kepada Allah. Kenapa? Kalau mencintai sesuatu, pasti kita tidak ingin melakukan yang tidak disukai, tidak disenangi oleh orang yang kita cintai. Kita berusaha membuat dia ridha. Nah, kalau begitu dalam kehidupan kita sehari-hari, maka apa tak lagi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bertanya, "Ma alamatu imanikum?" Apa tanda kalian beriman? Maka jawaban sahabat ini dimasukkan atau disebutkan oleh para ulama kita di antara tanda-tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 hal ini menjadi di antaranya. Bukan 3 hal ini saja, tetapi sebahagian tanda orang-orang yang beriman itu ada pada 3 hal ini yang menjadi jawaban para sahabat. Apa 3 hal ini? Qalu, sahabat itu atau mereka para sahabat itu menjawab, "Nasbiru 'alal bala'i." Tanda kami beriman ini ya Rasulullah, kami bersabar atas ujian dan cobaan. Maka menjadi sifatnya orang-orang yang beriman adalah bersabar ketika mendapatkan ujian. Kapan sabar itu? Sabar itu ketika awal mula kita mendapat musibah. Jangan kita ketika mendapatkan musibah, wah kita ngomel-ngomel, kita tidak seolah-olah tidak terima dengan apa yang terjadi, baru setelah itu kita bilang sabar. Tidak. Jadi sabar itu di awal kita terkena musibah. Maka ketika kita dapat musibah, dapat sesuatu yang tidak kita senangi, langsung kita ingat kepada Allah dengan zikirnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua miliknya Allah, segala sesuatunya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini bukan hanya dibaca, diingat ketika ada orang meninggal dunia, tetapi kapan kita mendapatkan ujian yang berat, sesuatu yang sulit, maka kita mengembalikan sesuatunya kepada Allah. Ini namanya kalimah atau lafz al-istirja, mengembalikan segala sesuatu kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar ada kemalangan, kecelakaan, wal-iyazubillah, mudah-mudahan Allah jaga kita, jaga keluarga kita. Ada yang lain, hal-hal yang tidak kita duga-duga, ya, ibarat katanya, ya, apa namanya, mujur tak dapat ditolak, malang tak dapat dielak, ya. Seperti itulah. Kalau anda Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita, walaupun kita berusaha menolaknya, tidak mau menerima kebaikan itu, kalau kebaikan itu memang sudah ditakdirkan untuk kita, pasti kebaikan itu akan sampai. Sebaliknya, kita berusaha sekuat apapun ingin meraih sesuatu, kalau itu tidak ditakdirkan oleh Allah, pasti juga tidak akan kita dapatkan. Maka kalau kita sudah berusaha ingin mendapatkan sesuatu tetapi tidak mendapatkannya, ya sudah, berarti memang hal itu bukan untuk kita. Jangan pula kita seolah-olah, ya, tidak menerimanya dan mengatakan, ya Allah, ini saya sudah berusaha maksimal ini segala macam, sudah berdoa, sudah solat tahajud, sudah puasa, ya, sudah baca Quran, baca Yasin 40 kali, lain sebagainya. Kemudian kenapa tidak lulus anakku itu mendaftar di kampus ini, ya Allah, dan lain sebagainya. Nah, maka dalam hal-hal seperti ini kita berserah kepada Allah, hasilnya itu serahkan kepada Allah, tugas kita hanya berusaha. Berarti itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri orang-orang yang pertama, yasbiru 'alal bala, bersabar terhadap ujian dan musibah, bencana yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua, wa nashkuru 'alar rakhai, kami bersyukur atas kebaikan, atas nikmat yang diterima. Nah, ini kadang kita manusia kebanyakannya kalau dapat nikmat pura-pura lupa, ya? Kalau dapat kebaikan seolah-olah lupa kebaikan itu, nikmat itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Giliran kita dapat ujian, seolah-olah kita tak pernah mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini memang sifat manusia. Dalam surah Al-Ma'arij Allah nyatakan, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahu khairu manu'a. Manusia ini diciptakan oleh Allah dua sifat yang melekat pada dirinya. Kalau mendapatkan ujian, cobaan, sedikit saja ujian itu, kita sehat berbulan-bulan, diberi sakit 2 hari, 3 hari, wah, rasanya sakitnya sudah menahun, ya. Sedikit ujian, banyak mengeluh. Ketika mendapatkan nikmat, kikir, pelit, bakhil, tidak mau berbagi nikmat kepada orang lain. Ini ada rumus yang memang diamalkan dan sudah, apa bahasa kita, mujarrabat. Mujarrabat artinya itu sudah diuji coba, sudah sering dilakukan. Nah, kita sering mendengar seperti itu. Ada amalan seperti ini, kalau kita ada hajat, ya, baca Yasin 40 kali, insya-Allah hajat itu dimudahkan oleh Allah. Ini sudah diamalkan oleh banyak orang. Para ulama-ulama kita mengajarkan hal ini. Kalau ada keinginan atau kemudian ada hal yang kita inginkan, dibarengi dengan berpuasa, ya. Karena untuk nikmat yang besar itu, ya, di antaranya cara mensyukurinya adalah dengan berpuasa. Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran tentara Fir'aun Ashura tanggal 10 Muharram yang kemarin kita berpuasa. Dikatakan itu bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka begitu juga ini banyak diamalkan. Maka di antaranya caranya agar nikmat itu terus bertambah, ketika kita mendapatkan nikmat, jangan dihabiskan untuk diri kita sendiri. Misalnya tiba-tiba kita mendapatkan nikmat, dapat uang 1 juta. Nah, maka sebagiannya itu mungkin ada kita infakkan untuk masjid, sebagiannya itu ada mungkin kita berikan ke anak yatim. Intinya
jangan dipakai semuanya. Besok dapat lagi 500.000, ada lagi disisahkan, dibagi kepada orang lain, entah diinfakkan atau disedekahkan. Insyaallah kalau seperti itu maka nikmat itu akan terus bertambah, tidak akan ada habisnya insyaallah. Ini boleh dijadikan amalan, ya. Kapan mendapatkan nikmat jangan dihabiskan untuk diri kita sendiri. Kita berikan juga haknya Allah, haknya orang lain, ada orang yang membutuhkan. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk di antara rasa syukur kita atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa narda bil qada. Kemudian tanda kami beriman ini ya Rasulullah, selain sabar dalam menerima ujian, bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, adalah kemudian ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hal-hal yang itu memang sudah menjadi ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta tidak kita dapatkan, tetapi apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala berarti itulah yang terbaik. Doa kita ini pasti diijabah oleh Allah, tapi cara menjawabnya itu yang berbeda-beda. Jangan ketika kita berdoa, maknanya jawaban itu belum tentu sesuai apa yang kita pinta. Ada beberapa macam bentuknya. Yang pertama bisa jadi Allah berikan sesuai apa yang kita minta. Yang kedua bisa jadi Allah berikan yang lebih baik daripada yang kita minta. Yang ketiga bisa jadi Allah ganti yang kita pinta itu dengan menjauhkan kita dari bala, dari bencana, dari musibah. Ada pula cara Allah disimpan doa kita itu nanti di akhirat baru diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin doa kita insyaallah diijabah. Ini di antara adab berdoa. Kalau kita berdoa ragu-ragu, kayaknya Allah tak mengabulkan doa ini, tak mungkin rasanya Allah memberikan apa yang dipinta, ya udah nggak usah berdoa. Karena berdoa itu syaratnya harus yakin. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana inda zanni abdi bi, aku seperti yang disangkakan oleh hambaku. Jadi kalau kita menyangka rasanya Allah tak akan mengabulkan doa ini, ya sudah, seperti itu akan terjadi. Tapi kalau kita yakin insyaallah apa yang kita pinta ini akan diijabah oleh Allah, maka sering disebut ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan dengan keyakinan bahwa Allah akan mengijabah doa kita. Mana di antara doa yang tidak diijabah oleh Allah? Kata Nabi, malam yasta'jil. Doa selagi doa itu tidak terburu-buru. Kalau terburu-buru, maka doa itu kemungkinan besar tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang dimasuk doa yang terburu-buru? Bukan berdoanya cepat-cepat, ya Allah tolong, tidak. Makna terburu-buru di sini, kalau dia sudah berdoa kemudian muncul dalam diri kata, ya Allah, sudah lama aku meminta, sudah berkali-kali aku berdoa, tidak kunjung Engkau kabulkan permintaan ini. Kenapa ya Allah? Orang yang seperti ini termasuk orang yang terburu-buru dalam berdoa. Jadi pinta aja kepada Allah. Jadi berdoa itu disuruh meminta, banyak meminta, ya, banyak meminta, bukan meminta banyak. Maknanya banyak meminta ya ulang-ulang, pinta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin insyaallah, dan doa itu juga menjadi bagian daripada ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah bagian daripada ibadah. Kenapa? Karena ketika kita berdoa kita yakin bahwa Allah yang bisa memberikan apa yang kita inginkan. Kita yakin kita ini lemah, kita ini miskin. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 3 hal
yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya atau jawaban dari para sahabat bahwasanya tanda para sahabat ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menerima ujian, bersyukur atas nikmat, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala alaihi, maka mendengar jawaban ini Rasulullah berkata, antum mu'minuna haqqan wa rabbil Ka'bah. Sungguh kalian adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah demi Tuhannya Ka'bah ini. Maknanya bersumpah Rasulullah bahwasanya mereka benar-benar orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita juga memiliki sifat ini sehingga kita termasuk orang-orang yang beriman. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua butir atau dua makalah, dua nasihat yang kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa memperbaiki hidup kita, beralih dari yang tidak baik menjadi lebih baik, meninggalkan maksiat menuju kepada ketaatan, itu luar biasa, dan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kiranya yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Oh, udah azan ya? 1 menit. Boleh 1 menit. Pertanyaan 30 detik, jawab 30 detik. Ya. InsyaAllah paham ya. Mudah. Ini hanya mengulang-ulang saja, menguatkan kita ya apa yang sudah kita yakini selama ini, dan mudah-mudahan memperteguh keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikanlah kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik dan mengikutinya dengan amal terbaik pula. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.